Halo semuanya. Ada yang lagi sibuk nyari kerja sekarang? Mungkin banyak ya. Karena kayaknya sekarang-sekarang ini masalah kerja tuh udah jadi curhatan sejuta umat. Kenapa sih cari kerja di Indonesia tuh susah banget? Udah lamar kemana-mana, gak ada yang tembus. Giliran dapet, gajinya bikin kaget. Kaget karena kecil. Dan sebenarnya fenomena ini terjadi karena banyak hal ya. Yang mana mungkin udah jadi rahasia umum. Tapi mungkin ada juga yang belum ngeh. Jadi kita bakal breakdown penyebab-penyebab itu dan kompilasiin semuanya di video kali ini. So, siapin posisi terpewe, ternyaman kalian, dan stay tune sampai habis. Karena siapa tahu ada insight yang bisa bantu kalian menghadapi realita dunia kerja yang keras di negara kita ini. Oke, penyebab yang pertama yaitu adalah persaingan yang super ketat. Gini, bayangin situasinya, setiap tahun itu ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan fresh graduate atau lulusan baru dari SMA, SMK, dan kampus di seluruh Indonesia. Tapi jumlah lowongan kerja itu terbatas banget, terutama yang sesuai dengan skill lulusan-lulusan baru ini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata gak semua perusahaan itu berkembang atau buka cabang baru. Banyak juga yang malah ngerampingin tim, apalagi setelah pandemi beberapa tahun lalu ya. Jadi yang terjadi adalah lowongan sedikit, tapi pelamarnya segunung. Nah, apa efeknya? Persaingannya jadi brutal banget, terutama buat fresh graduate yang masih minim pengalaman ya. Dan udah gitu, perusahaan juga cenderung lebih memilih orang yang udah pasti-pasti aja ibaratnya, alias orang-orang yang udah punya track record bagus dan pengalaman kerja bertahun-tahun, jadi udah terbukti, udah jelas bisa kerja. Nah, dampaknya apa nih ke kita? Pertama, kita jadi ngerasa kurang percaya diri karena saingannya nggak cuma banyak tapi juga berat. Terus juga jadi capek mental kan kitanya karena udah ngelamar banyak tapi nggak ada kabar, nggak dapet-dapet, nggak lolos-lolos juga. Bahkan bisa dibilang sampai ada perumpamaan kayak cari kerja di Indonesia tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Nah, buat kalian yang lagi ngalamin hal ini, mungkin ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan, yaitu salah satunya perkuat branding diri kalian. Misalnya, jangan cuma modal CV biasa. Coba tambahin portofolio, walaupun itu sederhana. Terus juga upgrade skill yang lagi dicari, kayak misalnya kemampuan komunikasi, digital marketing, atau coding. Dan yang paling penting adalah jangan takut mulai dari kerjaan kecil atau freelance dulu. Intinya, kita harus bikin diri kita itu beda di antara ratusan atau bahkan ribuan pelamar lain. Next, penyebab yang kedua yaitu persyaratan yang ngawang-ngawang. Ini nih salah satu hal yang bikin banyak dari kita frustrasi. Syarat lowongan kerja yang absurd banget. Pernah nggak kalian baca lowongan yang tulisannya fresh graduate diutamakan, tapi harus punya pengalaman 2 tahun minimal? Ya ampun, ini fresh graduate dari mana yang punya pengalaman segitu? Kenapa sih perusahaan suka bikin syarat kayak gitu? Jadi sebenarnya mereka tuh pengen dapet the best of the both worlds. Mereka mau kandidat yang masih muda, masih punya semangat belajar yang tinggi, tapi udah ngerti dunia kerja tanpa harus diajarin dari nol. Masalahnya kan gak semua fresh graduate punya kesempatan dan pengalaman itu. Nah, dampaknya banyak anak muda yang jadi minder karena gak cocok sama syarat-syarat yang diminta, dan akhirnya ngerasa terpaksa untuk apply kerjaan yang asal bisa masuk aja, meskipun gak sesuai dengan minat atau bakat. Oke, sekarang solusinya gimana nih? Salah satu opsinya yang bisa kalian lakukan adalah pertama-tama, cari program magang atau proyek sukarela, volunteer, cari itu dulu. Itu bisa jadi pengganti pengalaman kerja yang sering diminta. Terus kedua, jangan takut apply walaupun syaratnya nggak 100% kalian penuhi. Banyak rekruter yang sebenarnya lebih melihat attitude dan willingness untuk belajar daripada cuma sekedar checklist syarat. Dan yang ketiga, bangun networking. Kenalan sama orang-orang di bidang yang kalian incar. Kadang satu rekomendasi dari orang-orang yang berada di networking kalian itu lebih berharga daripada CV kalian sendiri. Next, penyebab yang ketiga yaitu gaji di bawah ekspektasi. Ini sebenarnya topik yang cukup sensitif ya. Kayaknya banyak banget dari kita yang udah kerja keras, lembur sana-sini, tapi gaji yang diterima rasanya kayak nggak cukup gitu untuk hidup layak. Apalagi yang kerjanya di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain ya.
Nah, kenapa sih gaji ini bisa kecil banget? Sebenarnya ini masalah gaji ini nggak terlepas dari dua faktor besar. Yang pertama itu standar UMR yang minim. Di banyak daerah, UMR bahkan nggak cukup untuk menutup kebutuhan dasar kayak makan, transportasi, sama tempat tinggal. Bayangin misal UMR di kota kalian 3 juta, tapi kos-kosan aja udah 1,5 juta, makan 1 juta, terus transport 500 ribu. Ya habis kan, belum masuk kebutuhan lain kayak hiburan ataupun nabung. Dan faktor yang kedua, inflasi naik tapi gaji stagnan. Inflasi ini kan artinya harga barang dan jasa terus naik ya setiap tahun. Tapi masalahnya gaji seringkali nggak ikut naik secepat itu. Misalnya, dulu beberapa tahun yang lalu harga kopi susu itu 20.000 satu gelas, tapi sekarang bisa sampai 35.000. Nah, gaji kalian naik nggak? Jadi, dari dua faktor ini, apa dampaknya buat kita? Yang pertama, banyak orang, mungkin khususnya anak muda ya, yang akhirnya nggak bisa nabung ataupun investasi. Terus juga banyak dari kita yang jadi stuck di lingkaran paycheck to paycheck, atau siklus hidup dari gaji ke gaji, jadi gaji selalu habis, bahkan sebelum akhir bulan. Bahkan nggak sedikit dari kita yang harus kerja sampingan untuk menutup kebutuhan aja. Nah, sekarang gimana nih caranya, solusinya buat survive? Beberapa tips yang bisa kalian terapkan, yaitu yang pertama, kurangi gaya hidup impulsif dan konsumtif. Ini berat memang, tapi penting. Bedain mana kebutuhan dan keinginan kalian. Terus tips yang kedua, cari side hustle. Bisa jadi freelancer, jualan online, atau jadi content creator kecil-kecilan. Dan tips yang ketiga, negosiasi gaji. Jangan takut untuk minta gaji yang layak kalau kalian merasa udah punya kontribusi besar di tempat kerja kalian. Next, penyebab yang keempat, skill mismatch. Ini masalah yang sebenarnya nggak kalah krusial juga. Ibaratnya tuh kalian kuliah di jurusan A, tapi ternyata industri butuhnya skill B. Jadi kalian lulus, tapi malah bingung mau kerja apa karena skill yang diajarin di kampus nggak relevan. Nah, kenapa ini sering terjadi? Faktor yang pertama adalah karena sistem pendidikan kita ternyata belum fleksibel ya. Kurikulum di kampus itu sering ketinggalan sama perkembangan dunia kerja. Jadi misalnya sekarang banyak perusahaan yang cari orang yang jago analisis data atau coding, tapi nggak semua kampus ngajarin itu. Terus juga faktor yang kedua, cepatnya perkembangan teknologi. Skill yang tadinya relevan 5 tahun lalu, mungkin sekarang udah nggak kepake lagi karena ada teknologi baru. Dan akhirnya dampaknya ke kita adalah banyak yang harus keluar uang lagi buat ikutan kursus tambahan atau ambil sertifikasi. Dan juga jadinya kita ngerasa nggak siap masuk dunia kerja karena ilmunya nggak nyambung sama kebutuhan industri. Oke, jadi kalau gitu solusinya apa nih? Yang pertama, kalian bisa investasi skill baru, jadi jangan cuma ngandelin ijazah aja, tapi pelajari skill yang lagi banyak dicari, kayak digital marketing, data analysis, UX UI design, atau bahasa pemrograman, coding ya. Terus yang kedua adalah manfaatkan platform belajar online. Jangan males, sekarang udah banyak kursus murah atau bahkan gratis di platform kayak Udemy, Coursera, atau bahkan di YouTube ini. Dan juga cari mentor atau komunitas. Kadang belajar bareng komunitas bisa lebih efektif untuk tahu skill apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Next, penyebab yang kelima, nepotisme dan orang dalam. Siapa di antara kalian yang pernah ngerasain nyari kerja, udah apply ke ratusan tempat sampai nggak kehitung, tapi ujung-ujungnya yang keterima malah anaknya si ini atau temennya si itu? Yap, ini dia realita yang sering banget kita temuin di dunia kerja Indonesia. Nepotisme alias praktik orang dalam. Akibatnya apa? Kesempatan jadi nggak merata. Kalian boleh pinter, boleh punya pengalaman, tapi kalau nggak ada orang dalam, jalan kalian bisa jadi lebih panjang dibanding mereka yang punya koneksi. Dan akhirnya, banyak dari kita yang harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan posisi yang seharusnya bisa diisi sama orang-orang yang beneran punya skill. Terus juga selain itu, gara-gara nepotisme dan orang dalam ini, banyak dari kita yang motivasinya jadi turun ya, terutama anak-anak muda. Kalian pernah ngerasa kayak, ngapain capek-capek kuliah kalau yang penting kenal orang dalam? Ini nih yang bikin semangat kerja anak muda sering kali turun.
Padahal seharusnya kompetisi di dunia kerja tuh harusnya fair ya, adil, ya nggak sih? Dan juga fenomena nepotisme ini membuat kualitas tenaga kerja jadi dipertanyakan. Karena banyak yang masuk kerja bukan berdasarkan skill, akhirnya banyak deh posisi yang diisi orang-orang yang mungkin nggak terlalu paham job desk-nya. Dan siapa yang akhirnya kerja 2 kali lebih keras? Ya, tim di bawahnya yang akhirnya kena imbas. Nah, meskipun realitanya memang pahit banget ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa berjuang, guys. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, sekali lagi, bangun personal branding yang kuat. Bikin orang mengenal kalian dari skill dan karya kalian, bukan karena siapa yang kalian kenal. Manfaatkan LinkedIn, bikin portofolio, dan tunjukin kalau kalian itu layak meskipun nggak punya orang dalam. Terus juga perluas networking dengan cara yang sehat. Networking itu penting, tapi pastikan bahwa kalian tetap mengandalkan skill juga, jadi bukan cuma sekedar titip nama gitu ya. Gabung sama komunitas atau ikutan seminar, itu bisa jadi langkah awal untuk mengenal banyak orang tanpa terkesan menjilat. Dan buktikan kualitas kalian. Kalau kalian punya skill dan attitude yang bagus, lama-lama kesempatan kalian pasti datang. Memang nggak instan, tapi yang penting kalian tetap usaha. Next, penyebab yang keenam, ekonomi belum stabil. Selain faktor-faktor internal kayak nepotisme, ada juga faktor eksternal yang bikin nyari kerja makin susah, yaitu kondisi ekonomi negara yang belum stabil. Ini nih yang kadang kita nggak sadar, tapi efeknya sebenarnya gede banget di dunia kerja. Kenapa ekonomi yang nggak stabil bisa sampai bikin kita susah untuk mencari kerja? Yang pertama karena pengusaha atau perusahaan itu jadi hati-hati untuk merekrut orang baru. Ekonomi lagi lesu, jadi perusahaan lebih fokus untuk bertahan daripada ekspansi. Akhirnya, mereka lebih memilih untuk pakai tenaga kerja yang udah ada daripada menambah orang baru. Terus juga PHK massal di mana-mana ya. Nggak sedikit perusahaan yang harus ngekat banyak karyawan untuk survive. Dampaknya, banyak orang yang kena PHK jadi harus nyari kerja lagi, dan ini bikin persaingan semakin ketat. Orang-orang yang tadinya fresh graduate saling bersaing dengan sesama fresh graduate, sekarang jadi harus bersaing juga dengan orang yang sudah berpengalaman. Makin berat dong. Dan ekonomi yang lesu ini membuat daya beli masyarakat turun ya. Kalau orang-orang mulai ngirit karena ekonomi lagi nggak jelas, otomatis bisnis jadi lesu. Nah, kalau bisnis nggak jalan, lowongan kerja juga semakin dikit dong, karena perusahaan nggak butuh banyak orang buat operasional. Jadi, gimana nih cara kita bertahan di kondisi ekonomi yang seperti ini? Tenang guys, masih ada cara kok. Yang pertama, kalian bisa cari sektor yang masih bertumbuh, misalnya di bidang teknologi, kesehatan, digital marketing, atau e-commerce, atau data scientist, dan pendidikan online. Ada banyak peluang baru di sini, karena sekarang orang lebih banyak belanja online, dan perusahaan juga butuh teknologi untuk bertahan. Selain itu, fokus ke skill yang fleksibel. Misalnya digital marketing, data analysis, atau content creation. Ini skill yang bisa dipakai di berbagai macam industri. Jadi kalian bisa punya lebih banyak opsi untuk bekerja. Dan juga, jangan ragu untuk kerja freelance ataupun part-time. Kalau misalkan memang udah susah banget dapat kerja full-time, coba cari proyek freelance untuk menambah pengalaman dan pemasukan kalian. Jadi usahain jangan benar-benar totally nganggur. Kadang dari pekerjaan sampingan justru malah bisa jadi jalan menuju karir yang lebih stabil. Next, penyebab yang ketujuh, overqualification. Pernah nggak sih kalian dengar cerita orang yang udah capek-capek kuliah, bahkan sampai S2, atau udah punya banyak skill yang keren-keren, tapi pas nyari kerja malah susah banget? Atau malah cerita orang-orang yang harus kerja di posisi yang nggak sesuai ekspektasi, kayak misalnya lulusan teknik, kerjanya jadi admin. Atau kalian lagi ngerasain hal ini? Ini nih yang namanya overqualification. Kenapa ini jadi masalah besar dan mempersulit kita untuk mencari kerja? Karena yang pertama, perusahaan itu takut kita bakal cepet cabut. Banyak perusahaan yang mikirnya tuh kayak, ngapain kita hire orang yang kualifikasinya tinggi? Nanti baru sebentar kerja udah resign cari yang lebih cocok. Nah, akhirnya mereka lebih milih hire orang-orang yang sesuai dengan standar aja, biar nggak buang-buang waktu dan biaya pelatihan. Terus juga alasan yang kedua, ini sering banget terjadi,
lulusan S2 atau orang yang punya banyak pengalaman itu kan pasti ekspektasinya tinggi dong. Tapi realitanya, banyak perusahaan yang nggak siap untuk bayar lebih. Ujung-ujungnya ya mereka lebih memilih kandidat lain yang gajinya lebih masuk sama budget. Dan alasan yang ketiga, kita yang jadi ngerasa terlalu bagus untuk suatu posisi. Kadang kita sendiri juga punya ego kan? Misalnya kita udah punya skill yang tinggi, yang bagus, tapi ditawarin posisi entry level. Rasanya kayak, aduh masa gue yang udah pengalaman harus mulai dari nol lagi, gajinya dari bawah lagi. Akhirnya kita jadi dilema, mau ambil kerjaan itu atau nunggu dapet yang lebih sesuai. Nah, terus gimana dong kalau ngalamin overqualification? Beberapa opsi yang bisa kalian pertimbangkan adalah pilih yang realistis tapi bisa tetap berkembang. Jangan malu untuk ambil pekerjaan yang kelihatannya masih di bawah level kalian, selama kalian masih punya ruang untuk berkembang di dalam situ. Terus yang kedua, jadikan pengalaman sebagai stepping stone. Anggap pekerjaan kalian itu sebagai batu loncatan, sambil cari kesempatan lain yang lebih sesuai sama kualifikasi kalian. Dan tunjukkan value lebih ke perusahaan. Kalau kalian overqualified, kasih tahu ke perusahaan kalian bagaimana skill dan pengalaman kalian itu bisa membantu mereka berkembang lebih cepat. Ini bakal bikin mereka mikir ulang untuk menolak kalian ketika melamar kerja. Next, penyebab yang ke-8, teknologi udah mulai menggantikan manusia. Nggak bisa dipungkiri ya, teknologi tuh berkembang gila-gilaan banget, apalagi dalam beberapa tahun terakhir. Dan sayangnya, banyak banget pekerjaan yang sekarang udah mulai diambil alih sama AI dan otomatisasi. Kalau dulu kasir minimarket atau customer service itu masih banyak manusia yang ngerjain, sekarang udah ada self-checkout dan chatbot. Jadi makin susah deh buat nyari kerja. Jadi perkembangan teknologi ini membuat banyak pekerjaan jadi nggak relevan lagi. Dulu skill seperti entry data atau layanan pelanggan itu masih dicari banget. Tapi sekarang mesin udah bisa ngerjain dalam hitungan detik. Dan akhirnya lapangan kerja di bidang itu semakin sempit. Dan sementara kita harus cepat-cepat belajar skill baru. Dan dampak lainnya, perusahaan jadi lebih memilih efisiensi. Dari sudut pandang perusahaan, teknologi itu lebih murah dan gak perlu gaji bulanan. Cukup investasi di awal, bisa dipakai bertahun-tahun. Makanya mereka lebih memilih sistem otomatis daripada merekrut banyak orang. Dan akibat lainnya juga nggak semua orang ya siap untuk beradaptasi sayangnya. Kita fair-fairan aja, nggak semua orang bisa atau mau belajar teknologi baru. Akhirnya apa? Kita-kita yang skillnya ketinggalan pasti bakal kesulitan untuk bersaing di dunia kerja yang sekarang serba digital. Tapi kabar baiknya adalah masih ada cara untuk kita tetap relevan di dunia kerja yang semakin canggih ini. Yang pertama itu adalah dengan upgrade skill ke yang nggak bisa digantikan sama teknologi. Misalnya soft skill kayak kreativitas, critical thinking, dan leadership. Karena teknologi itu bisa membantu proses kerja. Sementara pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan kreativitas, critical thinking, dan juga leadership, itu tetap butuh manusia, itu tetap sumbernya dari kita manusia. Dan selain itu, belajar skill digital. Jangan ragu untuk belajar hal baru, terutama yang berkaitan dengan dunia digital, kayak data analytics, digital marketing, coding, dan lain-lain. Ini skill yang semakin hari semakin dibutuhkan di dunia kerja. Dan gabung ke industri yang berkembang. Contohnya bidang teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan. Sektor-sektor ini masih butuh manusia dengan skill khusus yang belum bisa digantikan oleh robot. Next, penyebab yang ke-9, budaya semua harus formal. Coba deh kalian perhatiin, di Indonesia tuh budaya semua harus formal masih kuat banget. Kayak kalau mau kerja nih, ijazah itu jadi syarat utama yang nggak bisa diganggu-gugat. Terutama di perusahaan-perusahaan yang udah besar, udah established ya. Mau sekeren apapun skill kalian, tetap aja kalau kalian nggak punya gelar S1 minimal, ya wassalam. Nah, kenapa ini bikin masalah terutama dalam hal pencarian kerja kita? Yang pertama, karena ijazah itu lebih penting dari skill di mata perusahaan. Banyak banget perusahaan yang masih memandang ijazah sebagai jaminan utama kompetensi seseorang. Padahal kalau di era sekarang tuh skill jauh lebih relevan untuk pekerjaan. Tapi ya karena perusahaan masih mengutamakan
ijazah. Akibatnya orang-orang yang nggak punya gelar jadi kesulitan ya mencari kerja walaupun skillnya mumpuni. Terus juga sistem di luar negeri dengan sistem di Indonesia tuh jauh berbeda. Kalau di luar negeri udah banyak perusahaan yang nggak terlalu ngotot sama ijazah. Yang penting selama punya portofolio dan bisa menunjukkan hasil kerja yang nyata, pengalaman kerja sebelumnya, mereka bisa langsung ngasih kesempatan. Contoh aja di dunia teknologi, banyak programmer yang sukses tanpa gelar formal, cuman modal belajar otodidak. Tapi kalau di Indonesia, mungkin itu masih mimpi ya sayangnya. Dan alasan yang ketiga, cerita sukses anak muda tanpa ijazah tuh masih jarang terdengar. Nah ini nih yang juga jadi problem. Di Indonesia, cerita-cerita inspiratif soal orang yang sukses tanpa gelar tuh masih kalah sama narasi pendidikan tinggi adalah segalanya. Padahal banyak ya anak muda berbakat yang sukses dari skill dan pengalaman, bukan hanya gelarnya aja. Jadi solusinya gimana nih sekarang? Yang pertama, coba bangun portofolio yang kuat. Kalau kalian gak punya ijazah, tunjukin skill kalian lewat karya yang nyata, kayak freelance, proyek kecil-kecilan, atau sertifikasi yang diakui, dan lebih bagus lagi kalau diakui secara internasional. Terus juga ikut pelatihan non-formal. Sekarang banyak banget pelatihan yang nggak perlu ijazah, tapi bisa ngebantu kalian untuk dapat pekerjaan, kayak kursus digital marketing, coding, ataupun desain grafis, dan lain sebagainya. Dan juga edukasi perusahaan. Kita sebagai generasi muda juga bisa mulai buka diskusi soal pentingnya skill dibanding ijazah ke publik dan ke HR perusahaan. Semakin banyak orang yang sadar, bakal semakin gede juga peluang perubahan sistem rekrutmen ke depannya. Jadi kita juga harus ikut aktif ya menyuarakan isu soal pendidikan formal ini, tapi jangan lupa dengan basis yang jelas. Dan penyebab yang ke-10, kurangnya program pengembangan karir. Jujur aja deh, di Indonesia habis lulus kuliah atau sekolah, kita tuh kayak dilepas begitu aja ke dunia kerja tanpa ada bimbingan yang jelas. Mau belajar skill baru, harus cari sendiri. Mau dapat mentor, susah banget. Akhirnya apa? Banyak dari kita yang stuck dan gak tahu arah buat berkembang mau kemana. Jadi, kenapa program pengembangan karir di Indonesia tuh masih terbilang kurang banget? Alasan yang pertama, karena kurangnya inisiatif dari pemerintah dan perusahaan. Banyak negara lain yang udah punya sistem pelatihan skill yang terstruktur untuk fresh graduate ataupun pekerja yang mau naik level. Tapi kalau di Indonesia, ini masih minim banget. Perusahaan jarang mau investasi di pengembangan skill karyawannya. Dan alasan yang kedua, pelatihan yang ada tuh kadang nggak relevan sama kebutuhan pasar kerja. Pernah nggak sih kalian ikutan seminar atau pelatihan yang kayaknya cuma teori doang? Diajarin banyak hal, tapi pas di dunia kerja malah nggak ada yang kepake. Ini nih karena pelatihan di Indonesia tuh masih banyak yang nggak update sama tren industri. Dan alasan yang ketiga, banyak anak muda yang nggak tahu harus belajar apa. Benar nggak sih? Seringkali kita ngerasa bingung mau belajar skill apa yang memang beneran dibutuhin sama industri. Ini karena kurangnya info tentang tren karir yang berkembang. Padahal kalau kita tahu arahnya, tahu tujuannya, kita bisa lebih fokus dalam mengembangkan diri. Nah, terus gimana nih solusinya? Oke, yang pertama bisa dengan cari pelatihan yang benar-benar praktikal, ilmu praktis. Banyak platform online kayak Coursera, Udemy, atau Skill Academy, atau bahkan Google Skill Shop, itu menawarkan kursus dengan harga-harga yang terjangkau, atau bahkan juga yang gratis ya. Terus juga jangan ragu untuk ikutan magang ataupun freelance dulu. Jadi daripada bingung, mending cobain berbagai bidang kerja, supaya kalian tahu mana yang cocok dan bisa dijadikan karir jangka panjang. Dan ikut komunitas yang support karir kalian. Banyak komunitas di LinkedIn atau di media sosial yang sering sharing tentang peluang kerja dan skill yang lagi dibutuhkan di dunia kerja. Oke, jadi itu tadi beberapa alasan kenapa mencari kerja di Indonesia tuh susah banget semakin kesini. Tapi ingat guys, meskipun tantangannya banyak, bukan berarti nggak ada jalan sama sekali. Selalu ada cara untuk survive, entah itu lewat upgrade skill, bangun portofolio yang bagus, dan coba peluang industri yang lagi hype. Intinya, jangan berhenti belajar dan eksplor peluang baru. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton.
Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.